A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Udit, praktisi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Ingin memberikan tutorial pengolahan hasil penilaian yang kurang dari KKM bagi guru-guru berdasarkan keadilan dalam penilaian menggunakan rumus Excel konversi. Ini dapat digunakan pada penilaian harian, penilaian semester, dan penilaian ujian sekolah. Rumus konversi ini saya berikan dengan dasar banyak sekali guru-guru yang kesulitan untuk mengkonversi nilai sehubungan dengan terdapat hasil penilaian, baik penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan penilaian ujian sekolah yang kurang dari KKM KD atau kurang dari KKM mata pelajaran juga KKM kelas. Walaupun padahal guru tersebut sudah melakukan remedial berulang-ulang, tetap nilai kurang dari KKM. Sehingga ketika dimasukkan ke rapot, alangkah tidak nyamannya bagi peserta didik juga orang tua pendidik yang akan menerima laporan penilaian tersebut. Dasar selanjutnya adalah diperlukan laporan hasil penilaian yang memadai sesuai dengan minimal KKM. Kemudian diperlukan pengolahan nilai untuk mengkatrol nilai secara adil setiap nilai siswa dan tidak ada siswa yang dirugikan, di mana siswa yang merasa nilainya lebih baik kalah dengan nilainya yang lebih rendah karena pengkatrolan yang tidak berkeadilan. Biasanya teman-teman sering sekali anak-anak yang kurang dari KKM, ada 2-3 siswa, langsung dikatrol nilainya menjadi nilai KKM minimal atau nilai kriteria ketuntasan minimal, misalkan 60. Padahal di situ ada anak yang lebih pintar nilainya 60. Sehingga yang tadinya nilainya 40 dinaikkan menjadi 60, jadi sama dengan temannya. Itu yang tidak berkeadilan, sehingga nanti temannya akan merasa dirugikan. Mengapa nilai saya jadi sama dengan nilai yang di bawah nilai dirinya? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sehingga jika ada nilai satu saja kurang dari KKM, akan dinaikkan menjadi nilai minimal KKM. Alangkah baiknya seluruh hasil penilaian yang diperoleh harus dikatrol dengan minimal nilai terendah sesuai KKM KD atau KKM mata pelajaran. Misalkan seperti nilai terdapat pada tabel di bawah ini. Ini dapat dilihat, ada jumlah peserta hasil penilaian harian. Jumlah peserta didik 12. Di sini setelah dianalisis nilainya ketemu jumlah nilai 745 ketika di rata-rata 62, nilai tertinggi 99, nilai terendah 20. Sehingga ketemulah nilai KKM-nya yang diinginkan adalah 60 KKM tersebut. Dan nilai tertinggi perolehan di situ ada 99, nilai terendah perolehan 20, jumlah nilai kurang dari KKM 5 anak. Seperti tadi, jika hanya 5 anak yang dikator menjadi minimal KKM 60, maka tidaklah adil bagi siswa yang lain karena tidak ikut dinaikkan. Sehingga perlu dibuat pengolahan katrol nilai. Untuk pengolahan mengkatrol nilai atau mengkonversi nilai, istilahnya mengkonversi nilai, sehingga nilai terendah menjadi nilai minimal KKM, rumusnya menggunakan seperti pada rumus ini.
Pertama nilai KKM-nya kita akan menentukan berapa. Kalau 60, 60, kalau 75 atau 80 itu nilai KKM terendah. Kemudian nanti ditambah kolom nilai perolehan kalau di Excel itu. Kemudian dikurang nilai perolehan terkecil. Ya. Dibagi nilai perolehan terbesar, dikurang nilai perolehan terkecil, kali nilai terbesar yang diinginkan, dikurang nilai terkecil yang diinginkan atau KKM tadi. Sehingga diperoleh rumus dari nilai tersebut atau kalimat tersebut adalah nilai perolehan konversi. Nilai KKM ditambah nilai perolehan setiap kolom dikurang nilai perolehan terkecil, ya, dibagi nilai perolehan terbesar dikurang nilai perolehan terkecil kali nilai terbesar KKM yaitu 100 kalau belum bentuk ratusan atau 10 dalam bentuk satuan. Dikurang nilai terkecil KKM, yang KKM minimal. Ya. Memang KKM kan kriteria ketuntasan minimal. Biasanya kalau nggak 60, ada yang 50, ada yang 70, ada yang 75, ada juga yang tidak genap dalam puluhan, mungkin 67, 65, itu yang diinginkan. Pengolahan nilainya contoh pada tabel tadi tersebut di atas. Ya. Ini kan di atas ada baris pertama ini nomor 1 45. Ya, kemudian nilai terendahnya diperoleh 20. Kemudian nilai tertinggi diperoleh 99. Ya. Sehingga nilai perolehan konversinya adalah 60 diambil dari nilai KKM. 45 diambil dari nilai kolom perolehan pertama atau anak siswa pertama. Dikurang nilai perolehan terendah 20, dibagi nilai perolehan tertinggi tadi 99, dikurang nilai perolehan terendah 20, kali ya, nilai KKM tertinggi adalah 100, dikurang KKM terendah adalah 60. Sehingga nilai perolehan konversi sama dengan 72,7. Itu yang baris pertama. Bagaimana dengan tadi ada nilai yang rendah sekali itu, terendah itu nomor 7 nilainya 20. Ya. Maka pengolahan nilainya, nilai perolehan konversi sama dengan 60 ditambah 20 nilai perolehannya tadi, dikurang memang nilai perolehan terkecil 20, kemudian dibagi nilai perolehan tertinggi 99, dikurang nilai perolehan terendah 20, kali KKM tertinggi 100, dikurang KKM terendah 60. Sehingga nilai perolehan konversi sama dengan 60,0. Demikian perolehan nilai lengkapnya dapat dilihat menggunakan hasil pengolahan nilai pada tabel ini. Ya, jadi dapat dilihat ini. Ya. Menggunakan Excel juga tidak terlalu sulit pada Ibu. Ya. Bisa menggunakan Excel mungkin seperti ini. Oke, saya perlihatkan menggunakan Excel-nya. Ya. Ini menggunakan Excel. Ya, misalkan ini saya delete dulu nilai perolehannya. Ya. Begitu juga yang ini rata-rata. Oke, delete dulu. Nah, ini nilainya. Ya. Untuk menjumlahkan, ya, Bapak dan Ibu mudah sekali. Ya. Menggunakan nilai di Excel itu, kalau menjumlahkan, ketika klik kita dijumlah nilai. Kemudian tunjuk ada di sini auto sum, nah, yang lambang sigma. Klik aja ini sudah jadi jumlah. Tuh, ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 12, ini langsung di enter. 745. Kemudian nilai rata-rata di sini dilihat ya di auto sum ini ada average. Average ini rata-rata ya. Rata-rata juga sama ya dari kolom 1 sampai dengan baris ke-12. Tinggal di enter ketemu 22. Nilai tertinggi juga sama ya. Nilai tertinggi, cari lagi di zoom, diklik yang tanda panah. Dilihat nilai maksimal. Nah, berarti ini nilai tertinggi ya.
tertinggi, tarik dari angka 1 tadi di blok sampai ke angka 12 ya. Ketemu 99. Nilai terendahnya juga sama, tinggal cari di AutoSum, ada nilai minimal, jadi kita tidak pakai mata nih ngelihatnya ya. Cukup pakai rumus. Ya. Ini dari kalau baris ke-1 sampai ke baris 12, ke 12, di enter nilai minimalnya 20. Ya. Ini cara untuk menganalisis jumlah nilai, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Sebetulnya bisa nanti melihat bagaimana untuk mencari yang kurang dari KKM bisa. Ya cuman itu nanti dalam temuan berikutnya. Nah, kemudian ini, ya ini contoh nilai PAT misalkan, boleh nilai harian, boleh nilai US ya. Untuk kolom pertama ini tadi, Bapak dan Ibu akan diolah dengan nilai konversi ya. Ini yang pertama menggunakan rumus Excel biar mudah. Ketik sama dengan ya. Ini sudah menggunakan rumus ya. Kemudian tadi kita ingat nilai KKM-nya 60 ya. Itu yang KKM yang diinginkan ya. Kemudian tambah dalam kurungnya 2 kali ya. Kemudian kolom nomor 1 itu adalah C, dilihat ini ada pada kolom C ya. Pada kolom C, maaf ya. Karena sedang mengolah nilai tadi, jadi ketika di enter dia tidak mau ya. Ini terdiri daripada kolom C dan barisnya baris 4 sehingga ditulisnya C4 ya. Nih C4 dikurang ya. Tadi nilai perolehan terendah ya. Nilai perolehan terendah 20 ya. Kurung tutup ya. Kemudian tadi di rumusnya rumusnya ini biar kelihatan ya, saya buat sebelah-sebelah biar kelihatan. Oke. Ini rumusnya tadi bisa dilihat. Jadi nilai perolehannya tadi kolom ya, dikurang pada nilai kolom ini C4 ya. C4 ya nilainya biar huruf besarnya biar sama. Nah, C4 dikurang nilai perolehan terendah, kemudian pakai garis miring baginya. Ya, kalau rumus di Excel itu. Kemudian nilai perolehan terbesar ya, dikurang nilai perolehan terkecil, kemudian ya, kurung tutup, kali yang tanda bintang itu. Pakai tanda bintang. Kali, kurung buka, ya, nilai KKM tertinggi 100 dikurang KKM terendah itu tadi 60. Kurung tutupnya 2 kali. Langsung di enter. Nah, dapat 72,7. Untuk memindahkannya ke bawah boleh ditarik, boleh dikontrol C. Kontrol C itu ngopi. Ya. Copy, kemudian pindahkan kursornya di bawahnya, di blok sampai ke nomor 12. Ya. Ini kontrol V, paste, pindah. Ya. Jadi udah langsung jadi. Ya. Bagaimana peraturan yang ini? Kita copy juga ini di blok. Ctrl C, pindahkan, Ctrl P. Nah, jadi udah jadi semua. Iya. Ini hasil nilai konversinya. Tinggal yang kiri nilai aslinya harus kita delete. Ya, bagaimana mendelete? Kalau ini langsung di delete, nanti yang kanan hilang. Ya, nilainya berubah. Makanya ini harus dibuat copy dulu ya. Di sebelah kanannya kopinya ini harus klik kanan ya dengan angka. Jadi dia tidak menggunakan rumus. Baru ini boleh di delete ya. Ini di delete. Yang nilai ini dipindahkan. Ya. Dipindahkan. Ctrl X itu pindah ya, potong saja. Seret. Nah,
ini sudah jadi nilai PAT yang dikonversi. Ya. Kalau laporan ke orang tua ini jangan pakai konversi lagi, harus di-delete nilai PAT ya, karena ini jadi dokumen kita yang hanya tahu gurunya saja, yang lain tidak boleh tahu ya. Karena ini adalah rahasia Bapak dan Ibu guru untuk mengubah nilai sesuai dengan KKM. Oh, ini komanya banyak. Nah, kita klik di sini ada tanda persen, tanda 0, desimal. Ini banyak caranya sebetulnya. Mau satu angka di belakang koma, mau dua angka di belakang koma, mau dibulatkan, ini aja tinggal pindah-pindah. Ini diklik yang kiri yang kanan. Oke, nilainya mau diketengahkan boleh ya. Oke. Iya, ini boleh diketengahkan. Nah, ya. Jadi ini hasil nilai konversi kita. Nilainya jadi ini terendah 60 dan tertingginya jadi 100 ya. Sebetulnya kalau tidak dibulatkan ini tidak 100 banget ya. Cuman karena dibulatkan ke puluhan jadi 100 ya. Yang tadi 99 aslinya ketemu 100 ya, betul ya. Oke ya. Jadi ini Bapak dan Ibu hasil penilaian atau pengolahan konversi nilai dari saya untuk membantu teman-teman dalam mengolah nilai harian, nilai tengah semester atau nilai penilaian akhir tahun, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan nilai tersebut tidak asal mengkonversi ya. Jadi harus berkeadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik bahwa nilai A lebih tinggi dari nilai nilai B lebih tinggi dari nilai C. Demikian tutorial konversi nilai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kanal YouTube berikutnya.